إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah menjadi sebab bagi kita nanti di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bulan Ramadan yang lalu hingga saat ini kita telah masuk ke dalam bulan Zulqa'dah. Telah berbagai macam amalan kita perbuat. Lalu apa sebenarnya makna dari amal itu sendiri? Amal adalah perbuatan yang disertai dengan tujuan. Apabila kita melakukan perbuatan karena Allah, maka itu akan menjadi bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan perbuatan bukan karena Allah dan melanggar syariat Islam, maka itu adalah perbuatan maksiat dan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apabila kita melakukan amal ibadah, adakah tanda-tanda yang bisa kita rasakan yang menunjukkan bahwasanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan amal ibadah, ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita rasakan yang menjadi indikator bahwasanya amal ibadah kita itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tandanya di antaranya ialah yang pertama, dapat merasakan buah dari amal ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Yang artinya barang siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu tanda diterima Allah amal ibadahnya di akhirat. Apabila kita melakukan ibadah, lalu setelah melakukan ibadah itu kita dapat merasakan efek dari amal ibadah
yang kita kerjakan itu, kita dapat merasakan hasil dari amal ibadah yang kita kerjakan itu di dunia ini, maka itu adalah salah satu tanda amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, setelah kita beribadah namun tidak ada hasil, tidak ada rasa, tidak ada buah yang dihasilkan dari amal ibadah yang kita kerjakan, maka itu juga menjadi tanda bahwasanya amal ibadah kita bertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari amal ibadah yang kita rasakan yang paling penting, yang paling utama ialah kita dapat merasakan kenikmatan ketika menjalankan sebuah ibadah itu. Ibadah yang kita kerjakan bukan lagi sebuah rasa keterpaksaan, akan tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan, karena menjalankan ibadah itu terasa nikmatnya. Tak ada lagi terasa lelah ketika menjalankan ibadah yang kita kerjakan. Apabila hal ini telah hadir dalam hidup kita, maka sungguh ini adalah buah dari amal ibadah yang bisa kita petik hasilnya, dan ini merupakan tanda-tanda diterima Allah amal ibadah kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa merasakan buah dari amal ibadah yang kita kerjakan? Caranya ialah hendaklah setiap dari kita istiqamah menjalankan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, dan terus latih diri kita untuk membiasakan diri menjalankan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, serta ikhlaslah mengerjakan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita ialah dimudahkannya kita melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Ulama salaf berkata, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha, yang artinya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ibadah yang kita kerjakan bukan dinilai hanya ketika kita mengerjakan amal ibadah tersebut, akan tetapi juga dinilai ketika kita telah selesai mengerjakan amal ibadah tersebut. Apabila kita melakukan satu kebaikan lalu melahirkan kebaikan yang lain, maka ini adalah tanda-tanda diterimanya amal ibadah yang kita kerjakan. Sebaliknya, apabila kita melakukan amal kebaikan kemudian melahirkan perbuatan jelek, amal jelek, maka sungguh ini adalah tanda-tanda ditolaknya amal ibadah yang kita kerjakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah kita hanya terfokus hanya kepada satu amal kebaikan, akan tetapi hendaklah kita ketika telah mengerjakan satu amal kebaikan, lakukanlah lagi amal kebaikan yang lain, karena sungguh ini adalah tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang ketiga apabila amal kita diterima ialah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu dalam keadaan yang beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang lebih baik. Saat ini, siapa-siapa saja yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka yakinlah
itu adalah tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Lalu pertanyaannya, apa itu kehidupan yang lebih baik? Imam Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya kehidupan yang lebih baik itu ialah yang pertama, apabila dia mendapatkan rezeki, rezekinya itu adalah rezeki yang halal. Maka dari itu, siapa-siapa saja saat ini yang mendapatkan rezeki yang halal, bersyukurlah kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita, dan itu merupakan kehidupan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, dia tetap merasa bersyukur, merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Dia tidak pernah iri melihat apa yang dimiliki orang lain. Dia merasa apa yang dimilikinya adalah yang terbaik, karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kehidupan yang lebih baik itu ialah mendapatkan taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kehidupan yang lebih tenang, walaupun sesungguhnya banyak ujian dan cobaan yang dirasakan. Namun karena ada petunjuk dari Allah, dia merasakan kehidupan yang lebih tenang. Dia yakin setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan yang keempat, di akhirat nanti dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Maka dari itu kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah yang telah kita kerjakan mulai dari bulan Ramadan hingga saat ini bulan Dzulqa'dah berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.